Halo, assalamualaikum. Apa kabar, sedulur semua? Apa kabar, Aquarius? Oke, Aqua. Ini untuk di bulan April ya. Ini readinganmu untuk bulan April 2025. Dan ini video akan berdurasi panjang karena banyak hal yang harus saya kupas. Baik dan tidak baiknya, apapun itu akan disampaikan. Dan seperti biasa, kita modenya belak-belakan apa adanya. Dan juga saya orangnya ceplas-ceplos loh ya. Jadi kalau ada orang yang gampang tersinggung ya atau gampang emosi ya sebaiknya skip aja video ini. Oke, jadi readingan ini sifatnya general. Oke. Energi banyak orang yang saya bacakan dan energinya bisa vice versa. Aquarius. Oh. Gimana lur cuaca di daerahmu lur? Lagi musim hujan juga nggak? Boleh deh komen nanti ya. Daerah saya lagi musim hujan. Dan juga banyak juga yang sedang terdampak banjir. Ya semoga teman-teman yang terkena musibah banjir semoga selalu dikuatkan imannya, dilancarkan rezekinya, sehat selalu. Amin ya rabbal alamin ya lur ya. Oke, Aqua. Jadi di bulan April 2025 ini Aqua ini seperti apa ya? Kamu lebih kuat aja sih di bulan ini. Saya nggak tahu ya, saya ngerasakan hal itu sih. Karena gini sih ya, Aquarius itu di bulan April cenderung I don't care. Pada akhirnya I don't care gitu loh. Udah kayak nggak peduli lagi, karena udah capek gitu. Ya, perjalanan kamu sampai ke hari ini sangat melelahkan menghadapi sifat-sifat orang-orang di sekitar kamu, termasuk pasangan sendiri. Dan Aqua semakin kesini semakin lebih bijak dan lebih dewasa dan tegas ya. Saya ngerasakan banget ketegasan dari Aquarius di sini gitu loh. Karena ya mungkin banyak di antara Aquarius yang pada akhirnya sadar ternyata selama ini kamu sudah berbuat lebih dengan seseorang, tapi pada akhirnya ya malah kok seperti kamu sendiri yang dimanfaatin terus-menerus gitu loh. Dan saat ini Aquarius ya di bulan itu seperti ngeberontak dalam dirinya gitu, seperti nggak mau lagi aku begini, aku sudah berbeda. Ini Aquarius ini banyak perubahan dalam dirinya kalau kurasakan ya. Yang jelas sih cenderung cuek, cenderung nggak peduli dengan orang-orang yang notabene negatif sih. Ya, arti nggak peduli ini bukan berarti Aquanya nggak peduli sama siapapun, nggak. Terkhusus hanya untuk orang yang notabene sudah nyakitin Aquarius, ya kemudian sifat-sifat orang yang nggak baik sama Aquarius itu sendiri gitu. Ya, oke. Jadi saya bahas untuk masalah keuangan dulu ya seperti biasa. Keuangan ataupun kerezekian dari Aquarius. Jujur sih, saya tuh udah poin aja ya. Rezekimu banyak. Udah saya belak-belakan aja. Tapi kembali ke persepsi masing-masing ya. Ingat loh ya, rezeki itu tidak harus tentang duit, nggak harus tentang uang. Rezeki itu luas pengertiannya. Ya nanti dikembangin sendiri deh, ya. Saya belak-belakan aja, jujur aja sih ya, rezeki kamu di bulan ini sebenarnya banyak dan kerasa enak banget. Dan saya merasakan banyak kelancaran juga untuk Aquarius, ya. Ya, contohnya di bulan kemarin Maret. Ya walaupun di bulan Maret itu di awal ya mungkin banyak gejolaknya, cuman makin mendekati akhir bulan banyak banget kemudahan kayak gitu. Ya begitulah perjalanan itu. Ya tetap ada namanya gejolak, cobaan, itu jenenge wong urip lah ya lur ya, udah pasti ada gitu. Aquarius, saya tuh udah poin lagi di sini. Ini ada hal yang cukup sensitif mengenai duit ya, saya nggak tahu sih. Saya merasakan seperti Aquarius ini kok ya orang-orang di sekitarnya ini loh, ya termasuk orang terdekat sendiri ya. Tapi apa yang gue bahas ini
situasinya kembali ke diri teman-teman lagi ya, karena menyesuaikan sih nantinya. Karena readingan ini sifatnya general gitu loh. Jadi yang saya rasakan di bulan ini ya, orang-orang di sekitar Aquarius ini entah kenapa memandang Aquarius ini kayak punya banyak duit gitu loh. Ya padahal kamunya sendiri ya mungkin pas atau mungkin sedang up and down gitu loh. Tapi di mata mereka-mereka ini ya seperti kamu punya banyak duit aja sih, sehingga menarik ya energi orang-orang yang notabene negatif gitu. Termasuk energi orang manipulatif nih. Hati-hati ya. Hati-hati loh. Saya khawatir kamu cuma dimanfaatin doang nih masalah finansial. Ya masalah pemanfaatin luas loh ya. Nggak harus tentang duit juga sih sebenarnya. Kayak gitu. Dan juga di sini Aqua, ya di sini ada lingkungan orang terdekat dari Aqua. Ya kamu harus sabar sih. Kayaknya banyak yang notabene ya seperti menekan kamu gitu. Kamu kayak capek banget sih untuk awal bulan ya. Awal bulan Aquarius itu ngerasa capek dengan orang-orang di sekitarnya gitu loh. Termasuk yang pasangan sendiri kok ya sampai hari ini entah kenapa orang dewasa-dewasa gitu loh. Ya, yang kamu hadapi ya bukan cuman si doi doang, tapi ya mungkin keluarga di si doi juga gitu loh. Ya, di sini saya bukan menyalahkan atau menjelekkan pasangan atau keluarga enggak ya, tapi tentang sifat ya di sini. Kita nggak boleh benci dengan manusia, tapi kita boleh benci sifat manusia itu sendiri, ya. Tapi satu hal, Aqua, lagi-lagi ya Aquarius ya. Ya walaupun perjalanan kamu notabene mungkin dijelaskan dengan kata-kata aja sulit gitu loh. Di bulan ini ya, Aquarius itu sebenarnya kalau nggak gampang kegoda, nggak gampang mengedepankan perasaan, ingat loh ya, di bulan ini ya kamu harus seimbangkan diri kamu gitu loh. Jangan selalu mengedepankan perasaan kamu, tapi kamu juga harus berlogika juga gitu, berpikir jernih juga nih gitu. Kita baik boleh, tapi jangan sampai berlebihan. Artinya berlebihan ini udah tahu ini orang hanya memanfaatkan dirimu, kok ya kebaikan itu terus-terusan dikasih ke dia. Lebih baik kan kebaikan itu kamu alihkan sama orang yang membutuhkan, kan gitu loh, Lur. Ya. Nah, jadi nanti kembali ke teman-teman lagi ya. Karena aku rasakan sih di awal bulan ini ada yang mau minjem duit kamu satu, yang kedua, ya mungkin karena mungkinnya kamunya nggak bisa ngasih ke dia, ya mungkin kamu sedang sibuk juga atau banyak problem ekonomi juga sehingga nggak bisa ngebantu masalah duit. Ya harap sabar, mungkin orang ini nanti akan jelekin kamu gitu loh. Terus biasalah namanya juga ya gimana ya. Lagi-lagi Aquarius di bulan ini itu kamu akan tahu betul sifat-sifat mereka gitu loh. Ya, hanya karena duit gitu. Tapi ya jujur sih memang rezeki Aquarius di bulan ini kerasa enak sih. Tapi balik ke teman-teman lagi ya. Kalau kamu di bulan ini bisa menstabilkan dirimu, ya kamu bisa anteng lah gitu ya. Artinya anteng nih, ya namanya orang wajar lah namanya. Mungkin kamu sedang kepikiran, banyak pikiran di pikiran kamu, perasaan kamu lagi penuh gejolak, ya saya paham. Akan tetapi itu semua itu coba dikendalikan gitu loh. Jangan sampai dirimu terbelenggu, jangan sampai dirimu terlarut oleh perasaan atau pikiran kamu sendiri yang sebenarnya apa yang kamu pikirkan itu kan belum tentu benar, belum tentu nyata, dan kamu sendiri pun juga nggak tahu itu benar atau enggak gitu loh. Diolak-alik lah pikirannya ya, karena ini sangat berpengaruh dengan rezekimu. Ya kalau akuanya nggak bisa bangkit, nggak bisa berpikir secara positif, ya kamu nggak bisa membawa diri kamu fun, happy, bahagia. Ya sebenarnya bahagia itu sederhana sih. Ya, kebahagiaan itu sebenarnya sederhana. Setiap orang mempunyai arti kebahagiaan yang berbeda-beda gitu loh. Ya, kebahagiaan sederhana adalah kebahagiaan tanpa syarat gitu. Artinya apa? Ya, hari ini kita bernafas sih sebenarnya udah happy banget, udah bahagia banget gitu loh. Sederhananya kayak gitu sih. Jadi poinnya adalah Aquarius, kembali ke teman-teman lagi ya. Kalau kamu sebisa mungkin deh untuk bulan ini
ya jangan gampang tantrum atau jangan gampang esmoni ya. Ya saya ngerti situasi memang agak sulit. Kamu diserang oleh orang-orang di sekitar kamu yang notabene ya gitulah memandang kamu bla 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 bla. Cuman ya ingat satu hal, mereka adalah bagian dari perjalananmu gitu loh. Tanpa adanya mereka, gimana kamu bisa belajar sabar? Bagaimana mungkin kamu bisa belajar ikhlas kalau nggak ada yang menggoda? Ya, jadi diolak-alik lagi pikirannya. Dan ini bulan ini kamu penting banget, perlu banget menstabilkan dirimu agar rezekimu kerasa wena. Wes rasakno dhewe lah. Serius, ya. Dan nanti kalau kurasakan ya semoga aja sih. Jujur ya, Aquarius ya di bulan ini banyak loh petunjuk untuk Aquarius yang ngerasakan alam ini memang semesta ya. Semesta ini bersama Aquarius gitu loh. Jadi ini tak kasih sesuatu yang harus kamu renungkan lagi adalah satu hal. Hati-hati dengan apa yang kamu pikirkan. Hati-hati dengan apa yang kamu ucapkan. Itu bisa terjadi loh. Ya, mungkin ini aneh. Mungkin ini gila, tolol atau apa. Ingat, hidup ini nggak semua hal bisa kita logikakan. Ya. Dan ada bener orang-orang yang di luar sana yang maaf kata ya nggak sengaja ngucap itu ya bisa terjadi gitu. Karena ya jujur aja sih energi Aquarius ini lagi kuat-kuatnya, lagi puncak-puncaknya gitu loh. Ya. Tapi bukan berarti apapun yang kamu ucapkan akan terjadi ya enggak lah gitu ya. Gunakan kedewasaannya juga ya. Saya hanya bisa kasih clue di sini gitu loh. Yang penting hati-hati dengan pikiran kamu. Kalau kamu cenderung berpikir negatif, terus-menerus menyalahkan ini itu ya, tanpa kamu renungkan, tanpa kamu koreksi diri, ya ujung-ujungnya apa? Hal negatif itu akan berdatangan ke kamunya gitu loh. Cuman kalau kamu punya pikiran yang positif, afirmasikan pikiranmu, mindset kamu coba untuk diperbaiki lagi. Kamu harus yakin sama dirimu. Wah, rezekiku banyak nih bulan ini. Aku bahagia banget nih bulan ini gitu. Aku punya banyak temen, punya banyak saudara yang baik sama aku nih di luar sana gitu. Ya. Aku kebanjiran rezeki nih gitu. Contoh ya. Itu contoh afirmasi. Kayak gitu loh. Oke, jadi Aquarius ya. Ya saya coba untuk belak-belakan sih, sorry ya. Di sini saya bukan nakut-nakutin, bukan apa-apa itu enggak gitu loh. Ya kalau kamu merasa takut dengan apa yang aku bahas di sini ya nggak usah ditonton gitu aja poinnya. Karena readingan ini saya bahas sedewasa mungkin gitu loh. Dan kamu mendengarkan ini juga butuh kedewasaan agar kamu bisa memahami ya. Saya lebih baik jujur daripada saya harus mengada-ngada gitu loh. Kalau cuma demi views untuk apa sih? Karena ini tanggung jawab. Semakin kesini semakin besar subscriber, semakin banyak views, semakin tinggi tanggung jawab saya. Apa yang gue sampaikan besar kecilnya diikutin orang. Ya kayak gitu. Jadi jujur aja saya nggak bisa asal-asalan gitu sebenarnya. Jadi lor, untuk bulan ini khususnya untuk awal bulan sampai ke pertengahan bulan ini situasi yang mungkin akan mengganggu kamu ya, membuat kamu cenderung nggak stabil. Ini karena energi orang-orang di sekitar kamu ya. Kamu harus sabar banget di sini. Ya ini bagian, ingat ya, mereka adalah bagian dari kehidupan kamu. Tanpa ada mereka, kamu nggak akan bisa belajar sabar, kamu nggak akan bisa belajar ikhlas. Jadi berpikirlah lebih jernih ketika kamu menghadapi suatu hal atau masalah dalam kehidupan kamu, kayak gitu loh lur. Dan juga di sini teman-teman ya masalah keuangan ya, masalah duit juga ya tak kembalikan ke dirimu lagi lah nanti. Yang jelas please bulan ini jangan gampang tergoda, jangan terlalu mengedepankan perasaan ya. Saya khawatirnya kamu cuma dimanfaatin orang gitu. Karena ada orang yang bermuka dua di depan kamu kelihatan melas banget, giliran kamu bantu, kamu tolong, nggak taunya begitulah gitu. Akhirnya apa, kecewa ya. Hati-hati dengan kekecewaan itu. Yang jelas untuk masalah uang memang di sini cukup sensitif untuk awal bulan kayak gitu. Artinya sensitif ini ya itu tadi karena uang kamu bisa tahu sifat-sifat orang dan bla 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 lagi ya. Kayak gitu. Kemudian untuk masalah karir juga sama ya, energi karir kamu di sini ya, cobaan kamu ya orang di sekitar kamu, termasuk atasan-atasan kamu sih. Mungkin aturan-aturan mereka, mungkin mereka begitu ego atau apa ya.
ya kamu harus sabar, lagi-lagi harus sabar sih, karena ya diingat aja sih, ya mencari kerjaan itu nggak gampang gitu loh. Kamu keluar dari tempat sekarang pun ya belum tentu kamu dapat tempat yang baik gitu loh. Kamu belum tentu dapat lingkungan yang baik. Maka situasi yang nggak baik ya, ujian terhadap orang-orang di sekitar, itu sebenarnya sebagai bekal untuk kamu agar kamu bisa berpikir lebih dewasa lagi ke depannya gitu loh. Kalau kita selalu kalah dengan keadaan, ya dimanapun tempat ya kamu akan kalah terus gitu. Melawannya bagaimana? Melawannya dengan cara berpikir jernih gitu, ya. Hmm. Dan jelas satu hal lagi di sini, Aqua, please untuk bulan ini ya kamu fokus sama diri kamu, diam dan tenanglah. Udah, jangan terlalu merespon orang-orang negatif, termasuk orang toksit dan orang manipulatif ini ada di sekitar kamu. Ya kamu renungin sendiri. Ingat, jangan terlalu merespon, jangan kasih mereka ruang, jangan kasih mereka makanan. Makanan mereka adalah responmu. Mau itu respon baik dan nggak baik, ya itu makanan mereka. Terus kalau kamu sedih hanya karena ucapan mereka, itu mereka kan senangnya minta ampun, mereka kan bahagia gitu. Karena itu makanan mereka, responmu adalah makanan mereka. Makanya kuncinya diam dan tenang, diam dan tenang. Itu mahal loh, ilmu itu mahal loh ya. Jadi ya ini terkhusus untuk ketika kamu menghadapi orang toksit atau manipulatif ya. Bukan berarti kamu nggak boleh baik sama orang, itu salah ya. Semoga kamu nggak berpersepsi seperti itu loh. Ya. Jadi ini terkhusus untuk orang yang sifatnya negatif atau toksit gitu, yang mungkin sedang kamu hadapi di sini dan kamu sebenarnya udah ngerasa ini orang siapa gitu loh. Dan di bulan ini kepekaan batinmu tinggi ini. Ya. Kepekaan batin tinggi, dan di bulan ini jujur aja saya to the point ya Aquarius. Ini vice versa, bisa aqua bisa pasangan. Ya lebih ke pasangan aqua sih sebenarnya. Ya mungkin ada yang kepoin aqua di sini, ada yang punya pasangan aqua di sini. Hati-hati loh, aqua lagi tajam-tajamnya loh ini. Lo mau sembunyi kemana lo gitu? Lo mau bohong apa? Lo mau selingkuh? Hah? Aqua tahu loh. Memang Aquarius ini nggak tahu secara langsung, tapi batinnya, perasaannya itu akan mengarahkan si aqua kepada sebuah petunjuk. Dan petunjuk itu akan menjadikan sebuah kebenaran dan menjadikan sebuah fakta. Kalau si pasangan aqua itu error, nakal lah notabene ya. Karena memang ada godaan di luar hubungan kamu di sini, Lur. Saya belak-belakan aja. Hati-hati. Nah, godaan ini ada dua vice versa ya. Kalau masalah godaan vice versa, karena godaan ini bisa datang ke aquanya. Mungkin karena aqua lagi bermasalah sama pasangannya, lagi ribut, mungkin kamu lagi tajam banget pikiran kamu, lagi capek sama pasangan kamu. Nah, ketika kamu lelah, capek sama pasangan itu sendiri, tanpa kamu sadari energi kamu itu, ya, energi kesedihan, kekecewaan itu menariklah hadirnya atau godaan orang ketiga ini. Ya semoga teman-teman aqua nggak tergoda lah gitu. Ya sebenarnya Aquarius itu kalau udah sayang bener sih. Yang melas itu hati-hati ya, jangan sampai kegoda dengan hadirnya orang ketiga ini. Ya walaupun hadirnya godaan ini bisa membuat kamu nyaman, bisa membuat kamu enteng pikirannya kayak gitu. Hati-hati jangan sampai kegoda aja. Dan satu hal lagi, ya perlu direnungin diri sendiri ya. Kamu sendiri gimana gitu loh. Kalau memang kamunya misalkan ya, misal nih si aqua sendiri notabene berkomunikasi dengan lawan jenis terus menerus dan bersembunyi-sembunyi, ya kamu sendiri akan kena gitu loh. Ya. Kayak gitu. Jadi seru sih, jujur aja sih energi kamu di bulan ini seru ya. Kalau aku rasakan, tapi itu tadi sih. Si Aquarius itu sendiri, alam ini memang berpihak sama kamu. Artinya berpihak ini ya banyak kebaikan sebenarnya untuk si aqua sendiri, termasuk ketajaman batin ya. Kamu seperti dititipkan oleh semesta ini tentang ketajaman batin atau intuisi lah atau kata hati lah gitu. Sehingga kamu punya kepekaan tinggi di sini gitu loh. Kalau memang pasangan kamu bermasalah atau notabene nakal lagi, kumat lagi gitu, kamu bisa ngerasain itu. Ya, banyak-banyak berdoa tentang apa yang ingin kamu tahu nih di bulan ini. Tapi jangan kaget loh ya. Kalau kamu berdoa, ya Tuhan, hamba-Mu minta tunjukkanlah apa yang sebenarnya dia sembunyikan dariku, misalnya.
Ya kalau ditunjukin bener ya kamu jangan kaget, jangan kecewa, karena itu pasti akan sakit gitu. Ya, itu aja sih poinnya. Tak minum dulu ya, bentar ya. Oke, Aquarius. Jadi sebenarnya untuk di bulan ini ya, ya aku cenderung bertahan dan ya kalau aku rasakan ya banyak di antara aku ini yang semakin kesini semakin dewasa sebenarnya. Ya mungkin dari perjalanan hidup kamu, masalah-masalah yang kamu hadapi membuat kamu cenderung lebih dewasa. Dan Aqua memang lebih banyak cueknya dengan orang-orang yang notabene menguras pikiran kamu, dan si Aqua mungkin akan lebih banyak diem itu. Ya diemnya ya kayak capek aja sih mikirin terus menerus tentang si doi atau dia gitu loh. Ya ini akan hanya akan menguras pikiranmu saja. Nah, ya saat ini kembali ke diri teman-teman lagi, ingat tujuan kamu apa, visi misi kamu apa, ya kamu ingat ke situ gitu, agar kamunya nggak gampang terlarut nih terus menerus ke dalam masalah yang sedang terjadi. Ya kamu harus bisa menyeimbangkan dalam arti, ya boleh namanya hidup ini pasti kita akan kepikiran atau memikirkan ya, itu pasti gitu loh. Akan tetapi kita juga harus sadar kita nggak boleh terlalu berlebihan ke arah sana nih gitu loh. Ya kamu juga harus mementingkan dirimu, kamu harus menghibur dirimu, udah waktunya kamu bahagiakan dirimu, kamu bawa happy dirimu gitu. Kalau punya duit simpen, kalau lu udah tahu pasangan lu boros, bocor, dan kacau masalah duit, ya lu harus punya prepare untuk dirimu sendiri gitu loh lur. Saya sorry ya di sini bukan mengarahkan tentang pelit atau nggak peduli atau apa, enggak ya. Ini tergantung situasi masing-masing sih. Kayak gitu. Karena yang saya khawatirkan di masalah duit ribut lagi gitu loh, ya. Karena itu tadi sih udah waktunya si Aqua memang fokus ke diri sendiri, please. Dirimu butuh perhatian di sini loh. Oke? Kayak gitu. Tumben nih saya nggak goreng Aquarius ya. Ya, biasanya kalau banyak situasi negatif udah pasti banyak tuh saya ngocehnya untuk Aquarius dan viewsnya anjlok. Biarin, saya nggak peduli. Yang penting apa yang disampaikan bisa bermanfaat, gitu aja sih. Udah Aquarius, please ya, kendalikan pikiran kamu saat ini juga. Kamu lagi banyak pikiran, nggak tahu nih apa yang kamu takutin gitu loh. Kamu renungkan lagi sih. Tak kasih clue deh, apa sih yang kamu pikirin gitu. Nyata nggak sih? Bener nggak sih? Kamu tahu nggak itu akan terjadi atau tidak? Coba diolak-alik lagi. Tanya sama dirimu seperti itu. Ya, ngapain aku harus memikirkan ini terus-menerus gitu? Coba tanya sama dirimu sendiri. Biar kamu belajar komunikasi dengan diri sendiri. Ini bukan berarti ngomong sendiri nggak ya. Memang ada kok ilmu itu tentang diri sendiri ada. Kita ngobrol sama diri sendiri itu ada ilmunya. Coba deh cari di YouTube. Ada tuh. Biar kamu paham aja sih. Gitu lor. Oke, jadi untuk bulan ini sih sebenarnya ya untuk rezeki Aquarius ya, aduh jujur aja sih kerasa enak ya. Banyak kemudahan ya. Arti banyak kemudahan ini tidak setiap waktu dalam bulan April ini enggak. Maksudnya ya untuk awal bulan ya mungkin situasinya harus hemat dulu, sabar dulu ya. Jangan gampang tergoda, jangan gampang terlena agar apa yang kamu punya, finansial yang kamu punya ini bisa terjaga gitu loh. Cuman nanti untuk awal bulan memang situasi tidak menentu untuk masalah keuangan atau kerezekian. Cuma nanti masuk ke mendekati akhir bulan itu dirasakan sendirilah. Ya. Kalau kurasakan sih di sini banyak kemudahan sih untuk si Aqua itu sendiri sih. Ya, apalagi Aquarius sih. Kalau masalah duit sebenarnya pintar cari duit nih Aquarius nih. Gitu. Nah, di bulan ini godaan cuman di ya orang sekitar kamu sih. Cobaan kamu di bulan ini mengenai sifat-sifat orang di sekitar kamu, termasuk pasangan kamu sendiri, gitu. Karena ya cobaan kamu mungkin ada di pasangan kamu, gitu. Ya, nah poinnya adalah, yuk teman-teman Aqua ya, saya ngingetin lagi nih, sorry ya, saya di sini bukannya ceramah, bukannya sok pinter, bukan menggurui, enggak loh ya. Saya cuman mau ngingetin teman-teman nih. Yuk renungin nih, apalagi Aquarius loh, spirit gini sih, Aquarius ya, hampir kebanyakan Aquarius itu sebenarnya punya bibit ya, bibit spiritual dalam dirinya, ini bawaan lahir semua. Gitu. Makanya
ya jangan heran kalau Aquarius ini sebenarnya bisa ngebaca orang juga gitu. Ya nggak semua sih, cuman saya tahu gitu. Dan saya ketika setiap ketemu Aquarius itu terkadang banyak pembahasan tentang ranah kebatinan sih. Karena memang kamunya itu banyak ya di antara Aqua itu punya bibit spiritual gitu. Ya mungkin ada yang belum menyadari hal itu. Ya wajar sih nggak sadar ya, karena untuk menyadari titik spiritual itu sulit. Karena kita harus mengalahkan ego, hawa nafsu, diri sendiri, itu dulu. Kalau itu sudah bisa kita kendalikan, ya maka akan berjalannya ke titik spiritual itu tadi. Nah, di sini saya mau ngingetin nih, siapa nih yang sebelum-sebelumnya rajin ibadah, puasanya rajin, yuk diingat lagi deh. Ya, kalau lupa di bulan ini deh, ya kamu tingkatin nih spiritual kamu gitu. Apa sih spiritual itu? Spiritual adalah proses pendekatan rohaniah, batiniah, ya kepada Sang Pencipta alam semesta itu sendiri. Itu loh artinya. Tapi kebanyakan orang kan mikir, wah spiritual itu dukun, 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 dukun. Aduh, cetek banget sih pikirannya. Ya semoga Aquarius nggak kayak gitu deh. Jadi wis bulan ini netralin pikiran kamu yang banyak banget yang ngoceh dalam pikiran kamu. Saya nggak tahu tuh apa yang kamu pikirin tuh banyak banget yang ngoceh gitu loh. Sedangkan kamu sendiri punya banyak bekal, ilmu kamu banyak, pengetahuan kamu sudah banyak, petunjuk yang kamu dapetin sudah banyak. Kok masih ngedumel di dalam pikirannya? Nah makanya butuh ketegasan di sini. Belajarlah ke arah itu. Oke, stabilkan dirimu. Insya Allah ya banyak kemudahan sih sebenarnya untuk Aquarius ya. Itu. Ya masalah cobaan atau ujian tentang orang di sekitar kamu ini bisa di mana aja ya. Artinya bisa di ranah keluarga, di ranah karir, atau dalam segi perbisnisan ataupun pertemanan deh. Kayak gitu. Ya. Ya Aquarius itu kan ya apa ya, kebanyakan Aquarius itu punya banyak teman sih gitu. Ya, pergaulannya tuh luas kalau si Aquarius ya. Karena karakter Aquarius itu memang asik gitu. Ya, yang jelas sih poinnya hati-hati aja sih ya. Hati-hati aja sih sama orang-orang di sekitar kamu. Ya, saya khawatir aja ya kamu cuma dimanfaatin aja gitu loh ya. Jangan cuman iya sama orang. Ya, kamu harus berpikir dulu deh sebelum ngambil keputusan. Jangan buru-buru please ya. Kayak gitu sih. Kemudian di sini untuk masalah asmara kamu, khususnya yang punya hubungan dan hubungan rumah tangga, ya ini godaan kamu ya di orang sekitar kamu tadi sih. Diam dan tenang aja sih. Udah jangan terlalu banyak mikirin capek nantinya ya. Please pikirin diri kamu. Udah. Ini bukan tentang ego tentang apa enggak. Tapi diri kamu butuh perhatian betul di sini. Kayak gitu. Nah, aku yang single. Gini deh. Ada nggak di antara kamu mungkin lagi deketin seseorang ya Aqua ya? Ya jangan heran ya, yang kamu deketin ini, yang deketin dia itu bukan cuma Aqua, tapi ada yang lain juga nih. Ada persaingan di sini tentang proses pendekatan itu sendiri. Itu clue-nya kayak gitu. Kemudian selanjutnya, Aquarius ya jujur sih, yang pengen deket sama kamu nih banyak ya. Jadi vice versa ya. Tadi adalah Aqua yang mau deketin. Nah, di sini si Aqua itu sendiri sebenarnya banyak yang mau deket sama kamu gitu. Karena aura dari Aqua yang single ini aura bawaan lahir ya. Artinya gini sih, aura itu apa sih ya? Aura itu sesuatu hal yang bisa kita rasakan dari diri orang lain gitu loh. Ya, ini kalau saya kasih penerjemahan seperti aja gampang. Ya. Jadi aura kamu ini aura daya tarik ya. Aura daya tarik semua orang punya loh. Ya, tapi bisa naik bisa turun tergantung orangnya. Kalau orang yang lagi banyak pikiran, ya, perasaannya gampang emosi, yaitu aura akan drop dengan sendirinya. Yang akan muncul adalah aura panas. Ya makanya banyak orang merasa, wah auraku turun nih gitu. Itu sebenarnya kan sifat itu sendiri. Ya karena diri sendiri sebenarnya gitu. Nah kalau di sini Aquariusnya bawaannya happy, bawaannya fun, dia bisa menstabilkan pikirannya, nggak terlalu overthinking. Siapa nih yang overthinking? Ya, aura kamu bisa bagus, dan aura daya tarik ini di bulan ini kerasa ya Aqua. Makanya sebenarnya banyak yang mau deketin kamu gitu loh. Tapi itu tadi sih. Ya mungkin si Aqua sendiri masih agak takut nih mau deket sama seseorang, ya takut nanti
wah ini orang cuma kelihatan baik doang nih, gitu. Ini orang cuma bla 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 bla. Saya merasakan ada ketakutan sih, pengen pengen membuka perasaan tapi agak takut, mungkin ada trauma di masa lalu kamu, ya gitu. Cuman ya itu tadi sih, kehendak alam dengan eh, perasaan kita, apa yang kita rasakan itu sangat berbeda. Ya mungkin saat ini kamu belum begitu siap membuka hati. Cuman kalau alamnya sudah mendatangkan seseorang yang kemungkinan seseorang ini tepat untukmu, ya perasaanmu akan terbuka dengan sendirinya sih, gitu loh. Hmm. Dan di bulan ini ya untuk aku yang single, ini nanti pertengahan bulan sampai ke akhir bulan itu ada seseorang di sini yang sepertinya nyambung sama kamu gitu. Ya mengenai jadian dan tidaknya saya nggak tahu ya. Cuman kurasain kamu akan lebih dekat aja sama ini orang gitu loh. Ya mungkin ada yang sudah merasakan hal itu sih. Nah, lanjut lagi. Aqua yang punya hubungan, ya sabarlah kalau misalkan kamu saat ini terlalu overthinking, ya mungkin karena keadaan kamu ya harus dihadapkan oleh sifat dari pasangan, belum lagi sifat dari lingkungan keluarga, atau mungkin lingkungan pertemanan dia, ya atau mungkin lingkungan ya. Itu tentang bahasa lingkungan sih di sini. Ya ini ya wajar sih kalau kamu overthinking, tapi please jangan sampai kamu biarkan overthinking itu berlebihan, itu aja poinnya. Apa yang kamu rasakan, ketakutan kamu diolak-alik, sebenarnya situasi kamu ya ke depannya jauh lebih baik sih, banyak kemudahan, insya Allah juga apa ya, saya merasakan Aqua itu seperti akan lebih dewasa aja sih gitu. Dalam hubungan ini juga ya untuk Aqua sendiri. Dan kamu banyak menangnya di bulan ini gitu. Kamu banyak kemenangan di bulan ini. Artinya kemenangan ya ini akan berbalik situasinya di mana mungkin kamu sama si doi ya, kamu dulu sering disakitin lah, dikhianatin lah atau apa gitu, kamu sudah eh, ngasih perasaan kamu baik, ya berkorban banyak lah, tapi akhirnya dikecewakan, bla bla. Ini akan berbalik gitu. Kamu seperti menonton karma dari apa yang sudah dia lakukan sama kamu gitu. Ya, jadi itu kenapa saya katakan Aqua itu banyak menangnya karena situasi ini berubah, artinya berubah ini ya kamu lebih banyak hal positif sama diri kamu sendiri nantinya ke depannya. Ya saranku sih agar hal baik atau energi baik ini bisa berkembang dalam diri kamu, ya kamu harus iringi dengan ibadah itu tadi loh Lur. Ya, spiritualnya. Ya, siapa nih yang sering sholat malam atau mungkin sering kebangun jam 2.30, siapa ada nggak di antara kamu tidur nih tapi sering kebangun jam 12, kadang jam 2, setengah 3. Apa sih artinya? Itu semesta itu ngasih teguran sama kamu. Kamu dibangunkan jam segitu, ya mungkin kamu disuruh ibadah itu tadi loh. Ya, coba deh, kamu ikutin dulu deh. Ya, sesuai dengan ajaran agama masing-masing, sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Gitu loh. Terus kamu rasakan sendiri manfaat itu sendiri. Gitu Lur. Ya, saya semakin kesini saya semakin tersenyum gitu. Gitu. Saya kayak ngerasa plong, artinya plong. Wow, Aquarius selama saya ngereading kamu dari 2023 kemarin sampai saat ini ya. Ya sorry videonya 2023 banyak yang hilang. Udah kebanyakan video saya hapus sebagian. Yang situasi Aquarius membla bla 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 banget, apalagi 2024. Udahlah itu jadi sebuah kenangan yang mungkin banyak hikmah di situ ya. Dan semakin kesini semakin membaik, membaik dan membaik, semakin dewasa, semakin anteng, semakin tenang, insya Allah. Ya semoga kamu bisa semakin berjaya loh Aqua, serius ya. Yang jelas sih segala perubahan itu tidak akan terjadi apabila kamu tidak memulainya. Ya, mulailah untuk melakukan sebuah perubahan gitu loh. Ya kalau bukan dirimu yang merubah diri kamu, ya siapa lagi gitu loh. Ya, saya hanya mampu mengingatkan di sini. Mengenai hal baik di sini tidak terlalu banyak saya bahas karena ya kamu sendiri yang akan melihat dan kamu sendiri akan merasakan hal baik itu apa ya, karena kata baik itu setiap orang akan mempunyai arti yang berbeda-beda gitu loh ya, baik menurut saya belum tentu baik menurutmu, makanya yaudah renungin aja keluhnya ini dari pertengahan sampai ke akhir bulan, kamu amati sendiri ya. Kira-kira kamu dapat kemudahan atau hal baik apa nih gitu. Kamu renungin sendiri, bila perlu kamu catat aja sih. Gitu, aku wah. Oke. Aduh.
Ini yang bisa gue bahas untukmu. Semoga ada manfaat yang bisa kamu petik. Ya Lur ya. Saya jika ada salah kata dari apa yang saya sampaikan atau yang saya bahas ya saya mohon maaf. Saya tidak menggurui siapapun. Ya saya dan sampean semua sama gitu loh. Ya saya coba untuk apa adanya. Saya coba untuk serealitas mungkin dalam readingan. Ya ya kalau kamu suka ya silahkan di like video ini. Nggak suka tinggalkan channel ini, tinggalkan video ini. Kayak gitu aja. Ambil aja sisi positifnya dari apa yang dibahas. Kita akan jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Jadi ya harap sabar ya. Kalau untuk bulan ini mungkin agak lambat lagi karena kebentur liburan gitu ya. Ya, selamat berlibur juga untuk teman-teman di luar sana ya. Dan jaga kesehatan kamu ya, please. Oke, bye-bye Aquarius.